Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sip. Allah Akbar. Sehat. Allah Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya? Nihil? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini di awal semester 2 semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, selanjutnya agar dalam proses pembelajaran di kelas kita lebih efektif, efisien, dan nyaman gitu ya. Ketika kita di kelas itu serasa nyaman seperti di rumah kalian gitu ya. Maka di kesempatan pertama ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau nama lainnya adalah keyakinan kelas ya. Kalau di semester 1 kemarin sudah, maka di semester 2 ini kita buat lagi gitu ya. Apa terus keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu ya kesepakatan yang dibuat oleh seluruh anggota kelas dan wali kelas. Dan nantinya ya setiap anak, setiap peserta didik, setiap siswa itu boleh memberikan ide, pendapatnya. Keyakinan kelas yang diyakini itu apa? Misal nanti Ustazah akan memberi contoh, salah satunya hadir tepat waktu. Nanti yang lain bisa memberikan ide-ide. Kemudian setelahnya nanti akan dilihat ya, ini ada berapa peserta didik, berapa siswa? 26. Berarti nanti minimal ada 26 kesepakatan keyakinan kelas ya di dalam kelas 8D ya. Keyakinan kelas ini kalian sepakati nanti ya. Terus bagaimana kalau nanti ada yang melanggar, maka nanti akan kita ingatkan ya. Nanti Ustazah menggunakan ini ya, nanti kita tempel di depan ya, satu anak Ustazah kasih satu dulu ya. Silakan mengeluarkan pulpennya ya, mengeluarkan pulpennya. Biar kelas kita nyaman, kita ingatkan, silakan tengok kanan kiri, depan belakang, ada sampah tidak? Kalau ada silakan diambil. Kemudian dibuang ke tempat parkirnya. Nah nanti Ustazah buatkan seperti ini ya. Ini tulisannya bagus banget ya. Mungkin karena wali kelasnya Ustazah Resi jadi suka menulis seperti ini ya. Pakai seperti ini deh. Keyakinan kelas. Kemudian yang kita sepakati di sini ya. Yang kita sepakat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazahnya kurang semangat. Lihat ketika kita masuk kelas, lihat anak-anak betapa semangatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sehat ya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Oke. Ketika saya menanyakan kabar, maka nanti segera dijawab dengan penuh semangat ketika panjenengan lihat anak-anak menyapa panjenengan di kelas gitu ya. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke Ustazah, pada kesempatan pagi hari ini salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak adalah mengibaskan modul yang sudah kita pelajari. Ini baru
modul 1.4. Padahal di modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ini modul yang terakhir di modul 1 okay? Tentang budaya positif Ustazah. Sudah pernah mendengar kata budaya positif Ustazah? Belum ya? Okay. Maka nanti ini akan menjadi wawasan bagi kita yang apa itu budaya positif. Kemudian Ustazah, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ini ya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Yang pertama, cocok boten ketika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Oke, Ustazah Zuli, cocok boten? Pernah menghukum anak Ustazah? Oh, alhamdulillah, Ustazah Ita itu baik hati semua. Apalagi Ustazah Nevi. Pernah menghukum anak Ustazah? Pernah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustazah. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti ya, membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Cocok atau tidak? Yang cocok silahkan angkat tangan. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, pernah suatu ketika saya itu melihat ya anak terlambat ke Bina Rupiah, kemudian disuruh mengelilingi lapangan berapa kali. Itu cocok atau tidak Ustazah? Tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari kalimat ini cocok atau tidak Ustazah? Cocok. Nah, nanti dari poin-poin ini akan kita pelajari ya. Ilmu baru bagi kita. Apakah hukuman kemudian apresiasi itu bisa meningkatkan budaya kedisiplinan anak atau tidak gitu ya. Nah, ini topik dari modul 1.4. Banyak sekali, ada 6 poin yang akan kita pelajari, tapi nanti sekilas saja Ustazah. Kemudian yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin bagi kita kata-kata ini juga baru kita dengar nih, maka nanti kita akan belajar bareng. Oke, siap untuk yang pertama. Silahkan dibaca sekilas gitu ya. Ada 2 orang, misalkan Ustazah Latifah dan Ustazah Salma. Ustazah Latifah itu memiliki di sini kunci, ya bisa dikatakan kunci ini sebagai hal yang paling penting di lembaga kita, lembaga Al-Huda. Nah, Ustazah Salma, ya, Ustazah Salma itu akan dengan sekuat tenaga merebut kunci tersebut, ya, dengan mengancam. Kayaknya dengan wajah Salma nggak mungkin mengancam, apalagi menghardik. Kayaknya merayu nanti ya, menyuap. Nah, kemudian apa saja yang nanti bisa membuka kepalan tangan Ustazah Latifah? Ya, ada gambaran ya Ustazah ya? Ya, sekarang kita praktekkan Ustazah Latifah dan Ustazah Salma. Silahkan ke depan sebentar saja Ustazah. Ya, Ustazah Latifah sebagai yang mengepalkan tangan dan Ustazah Salma itu yang merayu, menghardik. Pokoknya bagaimana kepalan tangan Ustazah Latifah itu berhasil dibuka oleh Ustazah Salma. Menghardik. Ya. Ya, dengan kekerasan sementara diperbolehkan. Ya. Ya, ini adalah kunci dari lembaga kita yang sangat penting. Bagaimana nanti caranya Ustazah Salma itu bisa membuka kepalan tangan Ustazah Latifah? Oke, monggo. Ustazah buka, tidak boleh. Buka, buka ya Allah, buka ya Allah. Aku pengen lihat kepo. Tidak boleh, buka. Mungkin orang lain, wah ya gitu ya. Oke, dari yang dipraktekkan Ustazah Latifah dan Ustazah Salma, posisi kontrol itu berada di siapa Ustazah? Apakah
antara Ustadzah Latifah atau Ustadzah Salma. Ketika Ustadzah tadi sebenarnya awal-awal tidak mau membuka, akhirnya dengan rayuan maut itu bisa terbuka kepalan tangannya. Nah, posisi kontrol itu ada pada siapa Ustadzah? Ustadzah Latifah, ya. Akhirnya dia menyerah, ya. Oke, aplaus untuk kita semua. Barakallah. Jadi untuk posisi kontrol itu ada pada diri kita. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, gitu ya. Iya, praktek pertama. Nah, ini paradigma yang harus kita ubah, gitu ya. Yang dulu murid itu, ya, guru itu mengontrol murid. Sekarang sudah berubah, Ustazah. Bahwa sekarang dalam proses pembelajaran itu kita berpusat pada murid, gitu ya. Maka ini yang harus kita ubah paradigmanya. Begitu pula ketika misalkan Ustadzah Dewi ini adalah pengajar tahfidz, maka yang aktif itu adalah muridnya. Kemudian kita harus bisa, gitu ya, mengubah paradigma, gitu ya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ya. Ini harus kita ubah paradigma seperti ini dan yang lain, gitu ya. Kemudian Ustazah tadi sudah dijawab, gitu ya. Yang sebenarnya bisa mengontrol itu adalah diri kita, bukan orang lain, gitu ya. Maka di tabel yang kanan itu adalah sebuah teori kontrol atau teori pilihan, gitu ya. Yang pertama, gitu ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, semua perilaku kita harus paham, gitu ya. Ketika kita memahami peserta didik kita, perilaku anak didik kita, murid kita itu semuanya memiliki tujuan. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia, kok dekatnya dengan Ustazah Nevita, berarti sebenarnya dia memiliki tujuan, Ustazah. Pengennya nilainya 100, gitu ya. Kemudian kok dekatnya hanya dengan Ustazah Juli, oh pengennya nilainya bahasa Arabnya maksimal, seperti itu. Jadi semua perilaku murid kita itu sebenarnya memiliki tujuan, ada tujuan sebenarnya, gitu ya. Kemudian ini yang paling penting, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Apalagi kita sebagai seorang pendidik. Maka benar kata pepatah, gitu ya, ketika kita memiliki permasalahan di keluarga kita itu jangan sampai dibawa ke kelas, gitu ya. Maka itu akan mempengaruhi diri kita. Maka posisi kontrol itu ada pada diri kita, gitu ya, memanage diri kita. Kemudian, nah ini yang paling penting, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun teman itu adalah bestie Anda, gitu ya, bestie kita. Maka yang paling berpengaruh itu adalah kontrol diri kita, ya. Kemudian yang lain ini tentang kolaborasi, gitu ya. Kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang-menang yang kita dapatkan dulu ketika berorganisasi, cara berpikir itu yang paradigma pertama, ya, menang kalah. Tapi ini harus kita ubah paradigmanya. Yang kita ubah teori kontrolnya adalah model berpikir bahwa menang-menang, bukan menang kalah, itu saja. Ya. Nah, ini untuk skema peta konsep yang akan kita pelajari banyak sekali, saudara. Nanti mungkin ketika kajian dengan Mintafel akan kami bagikan, gitu, okay? Kemudian pernah mendengar kata disiplin, mungkin yang staf kesiswaan ini akan banyak lebih ini ya tentang kedisiplinan siswa, ya. Ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar, gitu ya. Bagaimana nanti dengan disiplin ini, itu ya, kita mampu, gitu ya, seseorang akan intinya dari disiplin ini setiap peserta didik itu mampu
memunculkan motivasi intrinsik. Jadi bukan karena peraturan-peraturan yang ada di kelas, di sekolah itu membuat anak itu patuh, tetapi dari motivasi intrinsik siswa, ya, yang kita inginkan seperti itu, ya. Kemudian ini tentang nilai-nilai kebajikan. Setelah tadi tentang disiplin, gitu ya, maka nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan utama yang diinginkan. Di sini ada 3 poin, Ustazah. Yang pertama, yang seperti kami sampaikan tadi, bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Ya, kita harus memahami beragam peserta didik kita dengan latar keberagaman yang berbeda, mungkin dari kegemaran, mungkin dari asal, gitu ya, karena kita juga ada yang dari luar Jawa. Jawa itu dari karakteristiknya sudah berbeda, maka dari keberagaman ini kita mampu, gitu ya, nantinya melihat tujuan siswa itu memiliki perbuatan atau perilaku siswa itu memiliki tujuan tertentu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu akan memunculkan yang sudah saya sampaikan, motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi dalam dirinya, gitu ya, bukan motivasi internal dari luar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak terlepas, gitu ya, karena memang kurikulum kita nanti tujuannya adalah membentuk karakter P5 untuk peserta didik kita, gitu ya. Maka tidak lupa di situ beriman dan bertakwa, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, itu sampai nanti kreatif, gitu ya. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian ini materi yang kedua, Ustazah, tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Ini yang kita inginkan, gitu ya. Peserta didik tujuannya kita bisa menumbuh kembangkan motivasi internal dalam diri peserta didik. Kemudian, nah ini tadi, panjenengan cocok bahwa hukuman atau penghargaan itu bisa mendisiplinkan siswa? Cocok atau tidak? Ada yang cocok, ada yang tidak. Nah ini, ya, ada pengaruh-pengaruh, gitu ya. Yang pertama, bahwa pengaruh dari hukuman dan penghargaan ini adalah pengaruh yang jangka panjang. Ya, dari modul ini yang kita pelajari, menghukum dan memberi penghargaan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, gitu ya. Maka nanti yang diperbolehkan bagaimana nanti akan kita pelajari modul selanjutnya, okay? Nah, dihukum oleh penghargaan ini juga efeknya adalah penghargaan itu menurunkan kreativitas siswa. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Ini berdasarkan, gitu ya, berdasarkan paradigma itu ya. Kemudian bentuk program kebajikan ini nanti bisa dibaca, gitu ya. Kemudian ini contoh pengakuan ini ya, atau apresiasi kebajikan, ya. Jadi lebih ke nilai kebajikan, ya. Contoh kata-katanya bisa itu ya dipraktekkan. Coba dari Ustazah Zuli mempraktekkan membaca dari pembuka kolom yang pertama, Ustazah. Kemarin saya perhatikan saya tadi bisa sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pernahkah kita memberikan apresiasi berupa kata-kata seperti itu? Ketika Mas Hilal menolong kita, gitu ya, tag video, maka yang kita lakukan ya salah satunya dengan memberikan apresiasi, gitu ya. Ya, bukan atau tidak harus dengan suatu penghargaan. Karena tadi untuk hukuman dan penghargaan itu efeknya adalah
banyak sekali gitu ya. Kemudian tentang tindakan guru. Ya, ini kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ada 7 kasus di sini. Yang pertama merupakan hukuman atau konsekuensi, Ustazah. Hukuman. Kemudian kasus yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi, Ustazah? Hukuman. Kemudian yang selanjutnya push up. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Ustazah? Nah, dari sini kita bisa membedakan itu ya. Tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Cocok ya? Cocok, gitu ya. Kemudian perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya, nanti bisa dipelajari. Nah, kemudian materi pembelajaran yang ketiga adalah keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas ini panjenengan bisa melihat video yang saya tampilkan. Jadi keyakinan kelas, insya Allah di awal semester 2 sudah kita lakukan ya Ustazah ya. Ya. Nah, untuk keyakinan kelas yang sudah kita lakukan itu sebenarnya tidak hanya sebagai wali kelas. Panjenengan bisa sebagai guru mapel itu membuat keyakinan mapel, gitu ya. Jadi akan lebih mengerucut nanti, ya. Sudah sampai pada umpan balik Ustazah? Sudah untuk keyakinan kelasnya. Alhamdulillah sudah kita lakukan ya untuk keyakinan kelas ini. Ya, kemudian kita lanjut. Ke materi. Alhamdulillah untuk keyakinan kelas sudah kita lakukan gitu ya. Ini ada beberapa langkah dalam membuat keyakinan kelas gitu ya. Sebelumnya, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini panjenengan sering ya melakukan gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Kenapa panjenengan ketika berkendara menggunakan helm? Kira-kira apa? Karena pengen keselamatan gitu ya, menggunakan helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker ya, apalagi ketika pandemi kemarin. Otomatis yang kita pikirkan adalah keselamatan, kesehatan gitu ya. Maka dari keyakinan kelas ini ya, itu berawal dari nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang membuat kita itu menjadi suatu keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Nah, ini yang menjadi PR kita gitu ya. Banyak sekali peraturan yang sudah kita buat, tetapi terkadang kita sendiri sebagai guru gitu ya, atau sebagai murid peserta didik, ya murid-murid kita itu melakukan pelanggaran. Nah, nantinya dari nilai-nilai kebajikan itu yang kita inginkan adalah
motivasi intrinsik gitu ya. Jadi tidak usah dipaksa, mereka sudah melaksanakan. Kemudian ini ada pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan di setiap kelas kita. Mungkin nanti PR kita untuk membuat keyakinan di mapel mata pelajaran kita. Mungkin Ustazah Dewi itu ketika di halakoh tahfidz nanti bisa melakukan membuat keyakinan halakoh gitu ya. Biar nanti untuk tujuan dari tahfidz ini bisa terpenuhi Ustazah. Apakah selama ini ada kendala Ustazah untuk tahfidz? Belum. Misalkan kehadiran anak, kemudian ketercapaian tahfidz. Nah, nanti salah satu solusinya kita bisa membuat suatu keyakinan bersama, disepakati bersama antara guru dan peserta didik. Salah satunya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran kita yang kita inginkan. Itu ya untuk keyakinan kelas. Kemudian ini prosedurnya nanti bisa dibaca Ustazah. Nah, kemudian tentang poin yang keempat, itu pembelajaran yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada berapa Ustazah kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5 ya. Yang pertama itu ya tentang kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita pengennya seperti itu gitu ya. Kemudian adalah kebutuhan dasar tentang kesenangan, kemudian penguasaan, kemudian ada kebebasan, dan yang terakhir adalah kita bisa survive. Salah satunya ketika kita bekerja di sini, bagaimana kita bisa bertahan di sini, survive di sini dengan beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Itu ya tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian pembelajaran yang kelima itu tentang posisi kontrol gitu ya. Nah, ini ada kasus Ustazah. Yang pertama adalah kasus tentang Tisa dan Hana. Kemudian kasus tentang Anto ya. Nah, di sini Tisa dan Hana itu dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, seorang kepala sekolah ya. Terus Dewi pengen jadi kepala sekolah? Ya, semoga. Amin. Nah, di sini Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa. Ya, ini biasanya seorang wali kelas mendapat aduan dari orang tua, ya. Nah, ternyata Hana itu menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Nah, kita ingat ya bahwa peserta didik kita itu generasinya adalah generasi Z dan Alpha. Ini kondisi ketika full day, ya. Jadi bermain medsos dengan kata-kata kasar. Kemudian Ustazah, kasus yang kedua adalah kasus tentang Anto. Ya, ini kita alami ketika pembelajaran daring ini. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering kali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, kemudian mengejek teman. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring. Nah, ini luar biasa, orang tuanya itu ya membimbing anak itu ya, mengeluhkan tentang perilaku Anto dalam pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan saya Ustazah, ya, kita bermain peran. Seandainya ya kita itu sebagai Ibu Dewi tadi mendapatkan 2 kasus itu, apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Yang pertama, Us Dewi dulu. Yang kasus pertama, kira-kira apa yang jenengan lakukan Ustazah? Cek dulu sama Mbak Tisa. Oke. Dia lunaskan. Wah, ini ya luar biasa ya guru IT itu. Saya tidak menjelaskan resolusi sudah terjawab ya Ustazah ya. Ya, memang luar biasa, buat plus buat Ustazah Dewi gitu ya. Jadi yang pertama kita tabayun dulu gitu ya. Tabayun kepada Tisa, apa benar yang medsos seperti ini.
Ustazah, itu kalau dipanggil di depan umum atau kita panggil sendiri Ustazah? Oh sendiri, wes ini tidak kita lanjutkan Ustazah ya, untuk restitusi sudah ternyata secara tidak sadar kita itu sudah melakukan sebagai guru IT itu ya. Jadi ketika kita mentabayunkan anak itu jangan di depan umum ya, tetapi kita panggil secara sendiri. Kemudian kita bayangkan apa benar di medsos itu berkata kasar dan sebagainya. Kemudian tadi menasihati ya, agar dirinya itu kembali ke keyakinan yang benar, ke keyakinan yang sudah kita sepakati. Kemudian untuk kasus Anto, kayaknya Ustazah Nevita ini. Untuk kasus Anto bagaimana Ustazah? Iya. Kita perlu kalau saya sebagai gurunya. Iya. Terus setelah itu saya tanya kepada Anto, kenapa kok dia melakukan hal seperti itu. Setelah itu kita masih. Iya, luar biasa. Aplaus buat Ustazah Nevita. Ini ya, luar biasa ya, kita itu luar biasa ya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana ketika tadi Ustazah Nevita, Ustazah Dewi itu menjawab, ini ada yang namanya posisi kontrol ya. Nah, dari jawaban Ustazah Dewi dan Ustazah Nevita, Ustazah itu sudah berada di posisi kontrol yang mana ini ya? Apakah penghukum? Tidak mungkin, gitu ya. Apakah pembuat rasa bersalah? Ataukah sebagai teman? Ataukah sebagai pemantau? Ataukah yang kelima itu sebagai manajer? Nah, jadi nanti ketika kita mendapatkan sebuah pelanggaran di kelas, ya, kita harus bisa menempatkan diri. Posisi kontrol kita itu di mana, gitu ya? 1, 2, 3, 4 atau 5. Itu sudah ada keterangannya, Ustazah nanti bisa dibaca. Nah, dari posisi kontrol ini, itu ya, yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini kalau pendidik di zaman saya, era 80-an, itu hampir ketika di dalam proses pembelajaran itu ya tidak menyalahkan ya, beliau itu ada di posisi penghukum ya. Ketika pembelajaran penghapus itu bisa berjalan ya. Kemudian sampai jam habis itu di depan kelas itu pendidik di era 80-an. Mungkin sekarang sudah tidak ada itu ya. Ya. Pada posisi penghukum ini, posisi kontrol sebagai penghukum ini, guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu keyakinannya seperti ini, dengan menghukum, gitu ya. Jadi ini posisi kontrol yang pertama. Insya Allah untuk guru kita nggak nyampe seperti ini. Kemudian posisi kontrol yang kedua, Ustazah, itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Ini posisi kontrol yang kedua. Jadi murid itu merasa gitu ya, bahwa dirinya penilaian dirinya itu buruk gitu ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga ya, yang sering kita dengar ya, kita itu harusnya sebagai teman gitu ya. Tetapi ada kekurangannya Ustazah gitu ya. Ketika kita memposisikan diri kepada peserta didik itu sebagai teman, kekurangannya adalah gitu ya. Hal ini yang lain mungkin timbul, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Mungkin sebagai teman, yuk Ustazah Nevita aja yang diyakini, yang lain enggak, gitu ya. Posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat itu adalah posisi sebagai pemantau, ya, pemantau. Nah, di posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid, ya.
Ini ada kata-kata awalannya gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan gitu ya ketika melakukan pelanggaran. Jadi ketika kita tadi mentabayunkan itu mulai kesini gitu ya, sebagai pemantau. Kemudian posisi yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini ya, penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana dengan kolaborasi ini guru dan murid itu bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, Ustazah, minimal kita itu berada pada posisi pemantau dan maksimal kita sebagai posisi kontrol manajer, ya. Jadi ketika ada siswa melakukan pelanggaran, maka posisi kita itu amannya di posisi keempat dan posisi ke-5. Jangan sampai pada posisi yang pertama, ya. Maka nanti ada delay gitu ya. Sedikit saja nanti dilaporkan untuk yang era sekarang gitu ya. Nah, ini contoh kasus terlambat. Ini kayaknya yang belum bersuara tadi Ustazah Devi. Sama Ustazah Dewi lagi ya. Coba bisa dibaca Ustazah sebagai guru dan Ustazah Devi sebagai adik. Enggak Ustazah. Jadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sebelumnya? Jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan sebetulnya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah menurut kamu akan bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Luar biasa. Ada perbedaan ya Us, ketika ada percakapan seperti ini kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita. Ada perbedaannya. Anak itu merasa nyaman dengan kita, ya. Dia tidak merasa dihakimi. Bayangkan tadi ketika kita posisi kontrol sebagai penghukum, bayangkan, lihat kita saja yang dulu waktu saya melihat guru BK saja langsung nyelip, ya. Tapi sekarang enggak gitu ya. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, Ustazah, kita diharapkan gitu ya, sebagai guru mapel maupun sebagai wali kelas itu bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada itu secara mandiri, ya, dengan tadi menerapkan posisi kontrol kita. Minimal adalah posisi kontrol yang keempat dan posisi kontrol yang kelima. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Ini nanti juga ada di PMM aksi nyata di disiplin positif. Nanti panjenengan semua akan mempraktekkan bagaimana implementasi segitiga restitusi pada peserta didik. Nah, ini yang namanya segitiga berarti dia memiliki 3 sisi. Nah, di sini ada 3 langkah dalam menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya, kita lihat dari ketiga langkah itu, Ustazah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini tadi dari Ustazah Dewi dan Ustazah Nevi itu sudah menjelaskan ketika ada kasus seperti itu yang dilakukan apa gitu ya. Yang pertama dalam segitiga restitusi itu yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas peserta didik. Untuk membuat anak yang merasa gagal harus berbuat salah menjadi positif ya terhadap dirinya. Jadi jangan sampai anak peserta didik itu dipojokkan dengan kesalahannya. Nah, ini ada contohnya. Guru berkata, ya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang
sempurna. Ditekankan seperti itu. Jadi ketika melihat permasalahan itu jangan langsung posisi kita sebagai penghukum tadi yang das gitu ya, dengan kata-kata atau dengan menghukum gitu ya, tidak diperbolehkan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, nah. Kemudian Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Misalkan baru jodosan itu bertengkar gitu ya. Ya. Tapi bagaimana nantinya anak itu bisa kembali ke keyakinannya gitu ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ya. Ini kata-kata pada langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas ketika kita mendapatkan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, di sini ada kata-katanya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan, gitu ya. Atau dengan kata-kata, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Seperti tadi perkataan yang disampaikan Ustazah Dewi dengan Adi tadi, ya. Apakah besok langkah yang terakhir tadi ya, kata-katanya tadi ya, itu ya, tentang langkah segitiga restitusi yang kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini penting sekali ya Ustazah. Ya, apa yang kamu rasakan, gitu ya, ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi dikembalikan pada diri peserta didik, gitu ya. Sebenarnya masih ada satu video dan satu praktek lagi Ustazah, tapi karena ada yang berkepentingan, maka nanti kita bisa melanjutkan ke waktu yang lain. Dan mungkin ketika ada yang mungkin ditanyakan nanti bisa di sesi lain, silahkan. Mungkin itu ya Ustazah. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak membuka pertanyaan ya. Ya, mungkin itu. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga yang kita pelajari tadi bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan jika ada khilaf Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.